siapa sih satu lagi tuh yang lomba ke Unpad tuh. Nah itu pertama kali Unisba Sama Dias, Kang. Dias sama siapa? Sama Dito kalau yang ke Unpad. Unpad ya, Dito kan. Nah itu tuh pertama sepanjang sejarah kalau nggak salah ya, Unisba tuh ngirim bat. Bangga juga sih sama Nadilah dan teman-teman dulu udah bisa lawan beberapa kampus seluruh Indonesia. Dan itu juga penggagasnya ada almarhum Pak Hadian ya, yang sangat semangat juga gitu ngebantu kita ya. Saya harap sih teman-teman semua di sini dengan ikutnya FHKH bisa dapat manfaat lah, ada outputnya, ada outcome-nya. Secara kuantitasnya ada, secara kualitinya tentu harus ada. Ya, dari saya segitu ya. Salut sih sama teman-teman ya yang masih mau menyibukkan dirinya gitu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Paling gitu aja lah. Sukses terus ya untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Mungkin bisa dilanjut ya untuk perkenalan dari angkatan 13. Enggak, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjelaskan atau sharing kepada teman-teman terkait dengan FAKH atau demokrasi ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Cep Yusuf dari angkatan 2013. Sudah lulus di 2017. Sekarang ditempatkan di Masohi. Kalau teman-teman belum mendengar Masohi, itu masih di Indonesia, di Maluku Tengah tepatnya, di Provinsi Maluku ya, kabupatennya Maluku Tengah. Nah, jadi cerita untuk FAKH ataupun sekarang yang kemudian menjadi demokrasi itu, sebelumnya saya bersama teman-teman itu ada komunitas yang namanya Ruang Studi Hukum. Nah, selain FAKH itu sebelumnya saya ikut namanya Ruang Studi Hukum. Namun di Ruang Studi Hukum itu fokus pada kajian-kajian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kami kumpul, wadahnya itu di namanya Ruang Studi Hukum. Nah, sebagian orang yang di Ruang Studi Hukum itu sama juga mendirikan dengan Kang Denny, Kang Bagus Wicaksono kalau nggak salah, dengan Kang Auliandi, mendirikan forum aktualisasi kemahiran hukum, karena pada saat itu dari Unisba sendiri belum ada, dari Fakultas Hukum sendiri belum ada organisasi yang memang mengakomodir para bibit-bibit atau yang berpotensi untuk berbicara, apalagi kita kan sekarang terkait dengan prodi kita terkait dengan Fakultas Hukum, jadi selain dengan tulisan, maka ilmu lain yaitu yang digunakan adalah ilmu untuk berbicara. Nah, kemudian kalau tidak salah pada saat itu saya juga bergabung dengan FAKH, namun tidak ada dalam struktur kepengurusan, hanya ikut-ikutan saja dengan teman-teman. Nah, setelah itu kami bergabung dengan, saya kenal dengan Kang Asep, mungkin sekarang sudah jadi dosen di Fakultas Hukum ya. Pada saat itu kami berikut untuk berpolitik. Kang Asep waktu itu mencalonkan diri menjadi ketua BEM tahun 2015 atau 16 kalau tidak salah. Nah, pada saat itu saya kenal dengan Kang Denny, Kang Bagus, banyak ilmu yang didapat tentunya. Entah kenapa ada omongan waktu itu, karena pengurus-pengurus ataupun angkatan sebelumnya sedang sibuk ataupun apa itu, saya ditawari untuk ikut dalam struktural, untuk ikut dalam setidaknya mendirikan terlebih dahulu, membuat fondasi untuk FAKH. Jadi kebetulan saya di komunitas room itu ada teman-teman seangkatan saya yang satu visi, sehingga bisa membuat FAKH. Jadi salah satu untuk lomba segala macam saya tidak ikut artinya. Tapi untuk organisasi, membuat lomba, mengirimkan utusan-utusan dari Unisba, alhamdulillah
beberapa utusan waktu itu bisa ikut lomba. Nah, tadi sampai mana? Sampai saya, oh ya, jadi salah satu pondasi untuk berdiri itu yaitu membuat ADART. Jadi kita membuat ADART, apa sih itu FAKH, meskipun belum ada pengajuan untuk diakui ataupun belum diakui oleh kampus, baik dari segi material ataupun imaterial, tapi ada beberapa dosen yang memang dari awal memberikan support kepada kami untuk kegiatan-kegiatan segala macam. Misalnya Pak Rusli untuk memberikan menjadi pemateri, ataupun pada saat itu Pak Arianto, Bu Tati kalau nggak salah. Nah, memberikan dukungan. Kemudian saya mengajak juga angkatan-angkatan lainnya. Saya ambil satu-satu dari yang nongkrong, terus yang nongkrong di depan kampus itu, terus ada juga adik angkatan semacam Teh Nur Ayu ya, Teh Nur Ayu, terus kalau Teh Nadila sudah dari awal ikut lomba, kemudian saya ajak lagi untuk ayo kita sama-sama perkuat FAKH itu. Nah, ternyata alhamdulillah selanjutnya nanti Teh Nadila yang bisa menjelaskan asal muasal pergantian FAKH, karena mungkin dari segi nama bukannya kurang bagus atau apa, tapi kita mencari nama supaya nama itu identik dengan apa yang akan kita jadikan bahan untuk kedepannya bagaimana. Jadi alhamdulillah nanti dijelaskan oleh Teh Nadila. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Baik, silakan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Kang sudah memberikan perkenalan singkat gitu ya mengenai FHKH gitu. Selanjutnya mungkin bisa perkenalan oleh Teh Nadilah angkatan 14. Mangga Teh, dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Pada sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Kang Denny nih sebelumnya nih mau apresiasi dulu ke kakak-kakak tingkat, Kang Cep sama Kang Denny yang udah ngeluangin waktunya juga buat bareng-bareng kita di sini gitu ya. Sebenarnya demokrasi itu ada juga demokrasi itu nggak akan ada tanpa mereka berdua gitu. Apalagi Kang Denny yang dari awal tuh benar-benar tahu banget zaman yang Kang Denny itu lagi cerita itu benar-benar kondisi kampus kita ya waktu itu emang kurang banget kalau yang untuk kepada akademik gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman terutama panitia ini Ketua Alwan ya sama beserta jajaran sama siapa sih yang ngubungin tuh Ardiansyah ya. Ardiansyah Teh. Makasih ya udah memikir acara kayak gini, justru sebenarnya ini bagus banget soalnya bisa menghubungkan kita dengan yang lain gitu. Semoga ntar harapannya kita sih sebenarnya adanya kayak gini pengennya kan kayak apa yang udah Alwan sampaikan ya. Jadi kita bisa ke depannya kan kita nggak akan lepas nih daripada alumni-alumni. Nah suatu saat kalaupun ada kebutuhan atau apa diskusi dan segala macam itu kan bisa juga nanya ke alumni. Apalagi ke Kang Cep nih yang udah jadi hakim nih bisa berbagi pengalaman mungkin nanti. Nah kalau cerita tentang berdirinya demokrasi sih sebenarnya awal mulanya emang titik itu sih di FAKH sih teman-teman. Jadi waktu itu kebetulan angkatan saya itu yang aktifnya nggak berapa, yang aktif untuk di akademik ya nggak berapa banyak gitu. Mungkin ada tapi kayak kurang minatnya gitu karena pada dulu tuh yang trennya tuh BEM sama DAM gitu. Nah kebetulan saya juga ikut DAM, Kang Denny juga waktu itu ikut BEM, jadi tahulah konflik maksudnya apa sih yang kurang di BEM sama di DAM itu sendiri kayak gitu. Nah alhamdulillahnya kita disupport sama dosen-dosen yang baik ya, maksudnya ada dosen-dosen walaupun baru tapi juga memikirkan kemajuan untuk mahasiswa gitu untuk kampus.
termasuk almarhum Pak Hadian, itu benar-benar teman-teman perlu apresiasi banget karena zamannya saya, zamannya Kang Cep sama Nure itu tuh ya Nur pasti juga ngerasain banget gimana totalitas banget beliau, loyalitas banget beliau untuk kemajuan kampus sama anak-anak muridnya. Jadi pas kemarin dengar kabar yang berduka gitu, itu benar-benar bikin kita benar-benar shock banget. Karena beliau jasanya besar banget buat kemajuan Unisba sih sebenarnya, Fakultas Hukum Unisba. Nah teman-teman, demokrasi, kenapa sih dinamain demokrasi? Karena yang kayak udah disampaikan gitu ya, untuk akademik sendiri kurang, sedangkan perlombaan-perlombaan yang ada untuk menunjang akreditasi kampus waktu itu memang lomba debat, lomba legal drafting, sama moot court. Dan di kita itu belum ada sama sekali tuh. Maksudnya dulu pernah ya Kang Den ya, yang ikutan moot court ya Kang? Kang Den? Iya, hadir pernah. Pernah ya? Tapi itu masih kayak sendiri-sendiri aja gitu, hanya 1-2 orang di seangkatan tuh. Nah itu tuh belum ada forumnya gitu teman-teman. Jadi karena kita udah dapat support juga dari waktu itu Pak Hadian itu jadi di bawahnya lab kalau nggak salah kepala bagian lab ya, bener nggak? Nah ya teh kasih lab laboratorium. Ya kasih lab ya. Nah kebetulan kasih lab laboratorium itu kan megang yang namanya moot court. Nah, di situ tuh benar-benar dapat akses banget dan dapat dukungan banget kita dari Pak Hadian selaku kasih lab waktu itu. Akhirnya kita karena ngelihat FAKH nih yang benar-benar gerak untuk di bidang akademik, akhirnya kita disupport oleh Pak Hadian, juga oleh wakil dekan waktu itu. Dulu sempat agak bersiteru sama dekan untuk membangun demokrasi sendiri untuk melegalnya, tapi alhamdulillah dengan adanya support juga dari dosen-dosen yang peduli sama mahasiswa, terus juga ada mahasiswa yang benar-benar pengen juga nih angkat nama kampus, masa nama kampus kita nggak pernah ikut perlombaan nih, atau maksudnya kampus kita masa sepi-sepi aja, kegiatannya cuma musik atau kegiatannya cuma kayak gitu kan. Nah akhirnya dibuatlah demokrasi. Nah kalau untuk namanya sendiri legal penyingkatan itu emang itu angkatan aku ada berapa orang ya? Waktu itu tuh sebenarnya di angkatan aku tuh ada selain Nure ada juga Cici, tahu Cynthia nggak? Cynthia yang pernah jadi wakil BEM itu juga sebagai wakil angkatan aku di demokrasi. Terus Nur Ayu itu sebagai sekretaris, ada satu lagi Fadli, dan juga ada teman-teman angkatan aku yang sebenarnya mereka juga aktif dalam demokrasi, tapi mereka nggak mau ikut pengurusan gitu, tapi mau ngebantuin. Akhirnya kita rumusin deh nama di demokrasi di moot court and legal drafting community gitu. Jadi melingkupi itu semua. Itu harapannya anak-anak yang benar-benar mau ngebangun kampus juga, terus untuk mengasah kemampuan gitu, akhirnya dapat tempat yang alhamdulillahnya jadi legal gitu, di bawah dapat SK juga kan ya sekarang ya. Nah kalau zaman dulu tuh zamannya Kang Cep tuh belum dapat SK. Jadi kalau teman-teman sekarang tahu itu, jadi harusnya kita lebih semangat dan bersyukur gitu loh. Dan kalau boleh tahu, ini anak anggota demokrasi sekarang berapa ya? Berapa orang ya yang aktif? 40. Kalau di periode sekarang kurang lebih 40 orang. 40 orang. Itu banyak yang aktif atau cuma 20 orang yang aktif? Kalau yang aktif mungkin cuma 20 sampai 30. Masih bagus sih. Berarti berkembang. Ya udah paling itu sih kalau mau tahu sejarahnya kenapa FKH diganti demokrasi ya tadi itu. Gara-gara kita mau ada fokus forumnya gitu. Tapi yang legal juga di bawah kabak kemahasiswaan ya sekarang ya. Gitu teman-teman. Kurang lebihnya gitu, nanti kita lanjut lagi aja kalau mau disesiin lagi ya. Baik, Teh Nadila, terima kasih. Mungkin lanjut lagi ke perkenalan dari angkatan 15 ya. Teh Nur Ayu, mangga dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di hari ini. Salam semuanya buat Akang Teteh, senior, sama adik-adik ya. Semoga semuanya sehat selalu di masa pandemi ini.
Nah, untuk berkaitan sama demokrasi ini, benar yang kata Kang Cep bilang itu, saya tuh ikut di demokrasi ini tuh memang karena diajak sama akangnya gitu. Awalnya bukan anak organisasi gitu, cuman sangat bersyukur karena udah diajak dan juga bisa ketemu sama Kang Teteh yang benar-benar ngebimbing banget gitu, sama almarhum Pak Hadian juga yang udah ngebimbing banget. Nah, untuk demokrasi sendiri itu di periode saya itu kalau bisa lebih jelaskan itu lebih ke gini ya, kita tuh nggak hanya berkegiatan di internal aja ya, nggak hanya lebih fokus ke mengembangkan kemampuan mahasiswa-mahasiswanya. Kita kalau untuk kegiatan pengembangannya tuh kayak diskusi, kita juga ngebimbing mahasiswa sharing ilmu gitu tentang untuk persiapan ujian, untuk persiapan lainnya gitu. Nah, kalau untuk secara eksternal tuh kita tuh selain mempersiapkan mahasiswanya untuk lomba keluar, kita juga pasti mengadakan lomba debat untuk ke SMA kayak gitu. Sempat juga waktu itu mengadakan lomba ke SMA sejak awal tuh di tahun 2015 kalau nggak salah atau 2016 ke ini SMA sekota Bandung, FKH. Nah, selanjutnya juga di tahun berikutnya alhamdulillah kita bekerja sama Unisba untuk Milad. Kita kerjasama mengadakan lomba konstitusi, paham konstitusi gitu. Nah, terus selain lomba untuk keluar juga kita mengadakan lomba untuk di dalam fakultas hukum sendiri gitu. Namanya tuh Law Finesse Debate Competition. Yang awalnya tuh udah dimulai dari zamannya Teh Nadila, terus lanjut lagi ke periode kita gitu, ke periode ini. Oh iya, sebelumnya untuk strukturnya sendiri di periode saya itu ketuanya itu ada Kang Ibnu, terus wakilnya saya, sekretarisnya ada Azrina, sama bendaharanya ini Resa. Nggak hadir ya Resanya ya, gitu. Ya paling segitu aja dari saya. Gitu. Baik, Teh Nur, makasih, terima kasih. Lanjut ke angkatan 16, mungkin mau perwakilannya dari Tehin atau Kang Noval? Kang Noval aja selaku ketua. Mangga Kang, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan atau adik-adik, terutama buat pengurus demokrasi yang sekarang. Alhamdulillah nih, kita jarang-jarang sebenarnya ngadain kayak kumpulan meskipun ini dalam kondisi pandemi ya. Jadi ini mah nggak terlalu formal ya, Akang, karena juga lah kita santaikan, kita sharing antara anggota demokrasi juga kan. Sebenarnya bagus inisiasi kayak gini ya, saya akan apresiasi. Di masa pandemi ini kan kita juga sulit bertemu gitu kan, khususnya untuk di yang luar daerah Bandung seperti Kang Cep kan mungkin di sana Kang Cep sudah jam berapa tuh di sana? Sudah jam 10 kali ya Kang Cep ya? Ya 10 lebih. Iya, makanya alhamdulillah nih nanti lagi ke depannya mudah-mudahan seluruh anggota demokrasi bisa hadir juga, nggak hanya para pengurus gitu kan, biar kita saling sharing lah terutama mengenai profesi. Oke, kita lanjut lagi berarti kan kita cerita tentang demokrasi nih. Nah, alhamdulillah pengurusan saya itu saya hanya melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah ada ya. Jadi artinya saya berterima kasih kepada Akang Teteh yang telah membangun dari awal demokrasi, bahkan sampai ketika saya menjabat juga alhamdulillah demokrasi itu sudah menjadi salah satu organisasi yang memang diakui oleh universitas gitu kan. Pada saat itu sebelum saya menjadi ketua itu alhamdulillah saya sempat ketemu Kang Cep itu. Saya ingat pertama kali ketemu Kang Cep itu ketika saya lagi
dulu zamannya PPDB ya, PPDB itu ospek. Saya Iya, ditarik sama Kang Cep, ditanya, tiba-tiba ngobrol lah sama Kang Cep. Akhirnya ketika saat itu saya udah masuk kuliah, kemudian ada diskusi pada saat itu yang kalau nggak salah moderatornya sama Teh Nadila waktu itu. Terus pematerinya Pak Rusli, kemudian saya ikut. Itu dari angkatan 2016 itu memang sedikit yang antusias ketika ada diskusi itu. Saya ingat waktu itu yang ketika saya pertama diskusi itu saya, Yuda, kemudian Alvan, sama yang Yin, nggak tahu waktu itu Yin ada nggak ya, saya lupa gitu, Teh Yin. Nah ketika itu saya diskusi, kemudian diajak diskusi beberapa kali diskusi dalam 1 minggu tuh ada rutin waktu itu setiap hari Rabu kalau nggak salah, Rabu sore kalau nggak salah. Nah itu juga bagus sebenarnya program diskusi, mudah-mudahan juga di pengurus sekarang tiap minggu itu ada rutin lah diskusi meskipun memang lewat Zoom. Nah kemudian setelah diskusi ikut, akhirnya saya jadi anggota demokrasi. Terus saya juga mencalonkan ketua BEM pada saat itu kan, tapi gagal. Akhirnya saya terpilih juga untuk menjadi ketua demokrasi pada saat itu periode 2019-2020. Kemudian terpilihlah jadi demokrasi. Alhamdulillah pada saat itu, sebelum itu saya juga sempat menjadi delegasi yang alhamdulillah oleh almarhum Pak Hadian juga disupport untuk mengikuti lomba tingkat nasional, dan mudah-mudahan kedepannya juga dari kalian bisa ada yang mengikuti lomba tingkat nasional, meskipun pada zaman saya itu memang kita masih belum berprestasi lah seenggaknya, tapi nama Unisba itu adalah di kancah perlombaan gitu di nasional gitu. Mungkin itu aja sih ya, selebihnya saya terima kasih juga pada, mungkin ada dosen nggak di sini yang hadir? Nggak ada ya? Nggak ada, Kang. Izin mohon maaf untuk Pak Kasih Laboratorium sekarang, Pak Dian Alan tidak bisa hadir karena berhalangan hadir. Mohon maaf, Kang. Oh gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya ada sosok yang memang bisa menggantikan almarhum Pak Hadian. Karena pada saat itu, saya sudah menganggap ayah saya sendirilah kepada Pak Hadian itu kan. Sampai waktu itu saya bisa bisa disupport lah demokrasi itu, bahkan demokrasi itu untuk mengadakan satu acara tuh jarang untuk menggunakan uang fakultas, malah beliaulah yang mengeluarkan hanya untuk adanya diskusi gitu. Itu saya memang, bahkan waktu kita berangkat lomba juga dana talang dari Pak Hadian gitu. Jadi memang luar biasa sekali jasa almarhum gitu. Mudah-mudahan kedepannya dosen-dosen yang baru seperti kan Bang Fabian, kemudian Pak Asep, kemudian Pak Rimba bisa mensupport demokrasi juga sama seperti itu gitu. Ya saya kehilangan lah sosok almarhum itu kan, mudah-mudahan almarhum bisa diterima di sisinya dan diterima ditempatkan yang terbaik. Paling itu saja sih. Kemudian selanjutnya ganti periode ke angkatan 17, mungkin angkatan selanjutnya bisa diceritakan tuh gimana kepengurusan yang selanjutnya. Mungkin itu aja, Kang Alwan dan moderator. Nuhun Kang Noval, sudah sedikit diceritakan gitu ya. Ya, tentang kepengurusan pada saat periode Kang Noval. Selanjutnya kita perkenalan dari angkatan 17. Mangga untuk perwakilannya dari Kang Yunus mungkin. Bu moderator, ya, izin itu barangkali ada tambahan dari Teh Yin. Ya, Teh Yin barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih, Sarjud. Halo, Kang Tete dan adik-adik semuanya. Melanjutkan aja apa yang udah disampaikan sama Kang Noval tadi ya. Cuma pengen cerita aja gimana saya bisa masih. Jadi dulu waktu ospek ya, di ospek itu kan udah ada perkenalan demokrasi. Waktu itu Teh Nadila dan juga Teh Cici. Saya sangat menyimak apa yang mereka sampaikan dan sangat tertarik untuk bergabung di demokrasi. Pada saat itu angkatan saya yang orang 2016 maba-maba itu belum terlalu banyak waktu itu, yang saya ingat kayak Syaufi, Resa gitu-gitu lah ya, teman-teman dulu. Terus yang saya rasakan di demokrasi waktu itu tuh benar-benar kayak merubah
diri saya, bagaimana cara berpikir, karena benar-benar dibimbing sama Teh Nadila, Teh Nure, Kang Ibnu, dan lain-lain semuanya ya. Terus masuk ke tahun selanjutnya, bergabung lagi di kepemimpinan Kang Ibnu dan Teh Nure sebagai sekretaris pada waktu itu. Kemudian di tahun terakhir 2020 bersama Kang Naufal sama-sama di Demokrasi, saya menjabat sebagai wakil ketua. Betul yang kata Kang Naufal tadi, walaupun belum menang tapi sudah pernah mencoba membawa nama Unisba keluar. Pada saat itu ada saya, Teh Gita, Teh Asyifa, kalau yang cowoknya tuh Kang Yuda, Kang Raffi, Kang Ikhlas, sama Alwan ikut ya waktu ke Jogja ya. Yuda kemana Yuda ini? Alwan, Kang Yuda. Alfariji. Oh, iya. Kang Yudate. Oh iya, Alfarizi ya. Ada halangan, Kang. Waktu itu lomba debat di Jogja. Pernah sampai dapat debatnya tuh Unisba sama Unisba ya. Tapi di sini nggak ada Alfarizi ya waktu itu, bukan Alwan, kirain tadi Alwan. Jadi pas di Jogja itu pernah tim 1 sama tim 2 Unisba yang debatnya melawan teman sendiri pada saat itu. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang didapat bersama Demokrasi sampai saat ini bisa menjalin silaturahmi sekali, sangat memberikan apresiasi pada kepengurusan sekarang, Alwan, Ardi, dan teman-teman. Terima kasih telah mengundang kami untuk berjumpa lagi sama kalian dan akang-akang teteh sekalian. Udah, segitu saja dari teteh, bisa dilanjutkan sama kepengurusan selanjutnya. Baik, mungkin terima kasih Teh Yin sudah menambahkan dari perwakilan Angkatan 16. Selanjutnya, mangga untuk waktu dan tempatnya Kang Yunus sebagai perwakilan Angkatan 17 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, salam hormat untuk akang-akang teteh semuanya, para pendiri Demokrasi. Di sini saya Muhammad Yunus Junaidi selaku alumni yang pernah waktu itu menjabat sebagai wakil dari angkatan 2020 sampai 2021. Apa kedengaran suara Akang? Wan? Oh iya. Kedengaran Kang, aman. Kang, terdengar Kang, aman. Aman. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya kalau waktu itu saya pernah waktu kepengurusan Kang Naufal sama Teh Yin juga pernah menjabat ini sebagai ya kepala departemen Litbang gitu yang membantu dalam kegiatan diskusi serta kegiatan belajar sebelum ujian tengah semester dan ujian. Dulu juga pernah waktu itu saya itu masuk Demokrasi itu karena nggak sengaja sih. Dulunya waktu itu tuh karena diajak lomba debat hilaf namanya tuh. Waktu itu nggak sengaja diajak teman, ada Alfariji sama itu diajak untuk lomba. LFDC, Kang. Nah, LFDC waktu itu diajak. Alhamdulillah waktu itu doanya waktu itu saat ikut LFDC harapan 1 ternyata benar harapan 1. Mulai dari situ yang mulai timbul semangat sih pengen nyoba si Demokrasi itu lebih jauhnya seperti apa kegiatan-kegiatannya gitu. Alhamdulillah juga waktu itu saat kepengurusan saya bersama Kang Naufal Rizalul Haq yang kebetulan saat ini belum bisa hadir. Waktu itu pernah mengikuti beberapa lomba debat juga dan karya tulis ilmiah tingkat nasional waktu itu. Walaupun pernah ada satu lomba juga sih yang gagal karena pada tahun 2020 adanya pandemi waktu itu. Apalagi ya sebetulnya waktu itu juga kepengurusan kami ini kita melanjutkan pesan-pesan dan dari Akang Teteh juga yang waktu dari kepengurusan sebelumnya kekurangannya apa saja yang perlu diperbaiki ataupun apa saja yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kita sih waktu kepengurusan saya yaitu ada niatnya itu untuk melakukan
ya terobosan baru ya waktu itu ada kita demokrasi itu lebih diketahui oleh masyarakat gitu, terutama mahasiswa hukum juga dan mahasiswa jurusan yang lain gitu. Mungkin cukup sekian sih sebetulnya karena waktu itu juga pengalaman, insya Allah lah nanti akan disampaikan lebih lanjut juga oleh Akang Teteh yang lainnya. Mungkin terima kasih waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yunus sudah sedikit menceritakan tentang bagaimana kepengurusan di periode Kang Yunus. Selanjutnya akan kita masuki sesi sharing is caring yang sebenarnya gitu ya tadi sudah sedikit diceritakan gitu oleh Akang Tetehnya ini sekaligus perkenalan. Jadi mungkin tanpa basa-basi gitu ya kita langsung aja mungkin ya Kang. Mungkin dari Akang Teteh pengurus 2020-2021 ada yang ingin ditanyakan kepada Akang Teteh. Ibu moderator. Bagaimana? Sebelum kita melanjut ke pertanyaan dan saling bertanya, alangkah lebih baiknya itu kan ada pepatah gitu, tak kenal maka tak sayang. Alangkah lebih baiknya ini angkatan yang sekarang ini yang mudah-mudah kita memperkenalkan diri gitu. Iya. Baik, mangga. Dipersilakan. Mungkin dari ketum dulu ya. Mangga Kang Alwan. Baik, terima kasih Ibu moderator. Sebelumnya mohon izin Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Akang Teteh, kebetulan saya di sini nama saya Muhammad Alwan Solahul Khair. Di sini saya kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum Demokrasi Fakultas Hukum Unisba periode sekarang yaitu periode 2021-2022. Saya masuk Fakultas Hukum Unisba di tahun 2018. Sekarang semester 6 mau ke semester 7. Minta doanya Kang Teteh. Sebentar lagi mau penulisan hukum. Saya kebetulan mengambil program kekhususan atau peminatan hukum tata negara. Kebetulan dulu juga selama masuk demokrasi itu dulu masih ingat dibimbing betul sama almarhum Pak Hadian gitu, sama beliau. Mungkin apalagi Akang Teteh yang dulunya mendirikan demokrasi sama beliau, mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan cita-cita beliau untuk membangun demokrasi dan Fakultas Hukum Unisba. Mungkin selanjutnya sama rekan saya selaku Wakil Ketua Umum. Terima kasih. Izin Bu Moderator langsung aja ini atau Enggak, Kang Ardi, silakan dong. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya untuk Akang Teteh semua yang udah meluangkan waktu, yang udah menyediakan waktunya untuk mengikuti atau menghadiri gitu kegiatan reunian ini yang perdana. Sebelumnya saya minta maaf apabila terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraan ataupun lain-lainnya, saya minta maaf Akang Teteh gitu. Mungkin kedepannya barangkali nanti ada kegiatan selanjutnya termasuk ibaratnya sharing session ataupun yang lainnya, kami minta bantuan dan dukungannya sama mohon doanya Kang Teteh gitu. Untuk ya sama sebetulnya untuk mohon maaf, nama saya Muhammad Firman Ardiansyah, bisa dipanggil Ardiansyah. Kebetulan saya mengambil program kekhususan hukum pidana Kang, dan saya di sini sebagai Wakil Ketua Umum Demokrasi periode 2020-2021 Kang Teteh. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ardi. Mungkin dilanjut. Mungkin ke ke Topmen. Boleh, enggak Bu Bendum atau Bu Sekum dulu? Sekretaris dulu. Enggak, Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh semuanya. Mohon maaf izin off cam karena masih di luar ya.
izin off cam. Kenalin, nama aku Eva Istia, aku dari angkatan 19, terus sekarang menjabat sebagai sekretaris umum 1 dan belum ngambil program kekhususan sih. Gitu. Udah aja kali ya gitu. Terima kasih, Teh Eva. Lanjut ke sekretaris umum 2. Enggak, Regin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anjani dari Sekretaris Umum 2. Sekarang semester 4 menuju semester 5. Udah gitu aja, Akang Teteh, hatur nuhun. Oke, lanjut ke bendahara umum 1, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasipa Syahla dari Bendahara Umum 1, Demokrasi periode 2001-2022. Dari sekarang semester mau 7 ngambil kekhususan perdata. Apa lagi ya? Dah mungkin ya, Teh. Alhamdulillah udah naik jabatan. Jadi bendahara Akang Teteh sekarang. Alhamdulillah. Selama menjabat di demokrasi udah mau 3 tahun ya. Dari sama Teh Nui sama Kang Ibnu. Tahan lama nih, Berarti kuat Teh tahan Lala lama. benar-benar setia banget ya, Teh ya? Setia tuh sampai Masya Allah. sampai titik sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama angkatan Kang Naufal, Kang Yunus. Alhamdulillah. Mantap ya tuh, harus mantap. Ya, terima kasih Bu Bendum 1. Lanjut perkenalan ke bendahara umum 2, Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Risa Yulianti dari angkatan 19. Di sini saya mendampingi Telala sebagai bendahara 2. Gitu. Belum mengambil kekhususan. Baik, terima kasih Bu Bendum dan para topmen sekalian. Kita masuk ke perkenalan per divisi, mungkin ya, pengurus per divisi, dimulai dari Litbang mungkin ya. Kang Fatur, mangga Kang. Atau mau diwakilkan sama Devina, selaku sekretaris? Ketua dulu, ini lagi cuci piring. Waduh. Sibuk ya berumah tangga, Bunda. Mungkin bisa dikenalin dulu aja sama itu. Mungkin, oke. Dari itu Bu Moderator masuk ya. Mungkin untuk diklat, untuk kadipnya berhalangan hadir, tapi ada Kasubag dari Moodcourt sama ada anggotanya, mungkin boleh memperkenalkannya itu dari diklat. Kasubag dari diklat nih. Oh enggak, dipersilakan, Kang. Oke. Untuk mungkin akan ambil alih aja ya, mungkin kayaknya kendala jaringan, mungkin di dayanya nggak mendengar ya. Jadi mohon izin Akang Teteh untuk Kasubag dari, jadi di diklat itu ada kadifnya Fajlan, untuk sekditnya itu ada Fania, tadi sempat hadir, namun ada kendala satu hal lainnya, jadi izin live itu Kang. Nah untuk Kasubagnya sendiri ada 3, itu ada Taufik di Kasubag debat, terus ada Muhammad Taurik ya, MT atau bisa dipanggil MT, itu di Kasubag legal drafting, dan tadi ada Hidayah, tapi ini kayaknya kendala jaringan jadi keluar lagi. Nah terus ini ada anggotanya, mungkin ini ada anggota dari diklat sendiri, mungkin dari Kang Ahmad Farul, memperkenalkan diri Kang. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Farul, angkatan 2018, program kekhususan perdata ya, perdata umum. Mungkin cukup sekian. Saya dari anggota diklat merupakan perwakilan ya, dari karena mungkin
ketua dan sekretaris kami berhalangan hadir, jadi mungkin saya sebagai perwakilan. Terima kasih. Mantap. Tim official Kang ini kan. Mantap. Kang Ahmad Farul dari 2016 dari pas kita lomba selalu jadi official. Baik, mungkin lanjut ke divisi Medkominfo. Perkenalkan, mungkin bisa diwakilkan oleh saya karena Kadif Medkominfo sendiri sedang di jalan, jadinya langsung saja gitu ya. Nama saya Sarah Judith, biasa dipanggil Sarjud, angkatan 19, menjabat sebagai sekretaris divisi Media Informasi dan Komunikasi 2021-2022. Dan kita lanjut ke perkenalan divisi baru, yaitu DPI, mungkin dari Kang Acil. Bangga, Kang? Halo semuanya, mohon maaf lagi di jalan, jadi izin off-cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh Demisioner semua, halo juga teman-teman demokrasi semua, perkenalan diri. Nama saya Muhammad Rafli Kusuma, biasa dipanggil Rafli. Saya selaku anggota divisi baru, yaitu Divisi Pengawasan Internal. Saya sendiri dari angkatan 2019, semester 5, belum mengambil program kekhususan, tapi kayaknya bakal pidana. Mohon bimbingannya Kang Teteh semua. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Kang Rafli. Selanjutnya, mungkin Kang, karena di demokrasi yang sekarang ini banyak hal-hal yang baru, jadi bisa dijelaskan mungkin sedikit dari divisi baru dan ada kasubag-kasubag gitu ya. Enggak, mungkin dari Kang Alwan atau Kang Ardi yang ingin menjelaskan terlebih dahulu. Oke, baik. Mohon izin Akang Teteh sebelumnya izin sedikit memperkenalkan alat kelengkapan atau divisi mungkinnya di demokrasi gitu. Nah, mungkin untuk di kepengurusan sekarang ada perubahan nama dan ada penambahan divisi. Jadi mungkin sebelumnya mah dari Akang Teteh itu cuman maksudnya divisi itu ada 3 ya, divisi debat, divisi moot court, dan satu lagi divisi legal drafting. Nah, kebetulan untuk di periode sekarang kami di sini membaginya ke dalam 3 divisi. Yang pertama yaitu divisi pendidikan dan pelatihan, di mana divisi pendidikan dan pelatihan ini ada subbagian lagi, yaitu yang terdiri dari subbagian moot court, legal drafting, dan debat. Kemudian yang kedua ada divisi litbang atau yang akrab kita ketahui divisi penelitian dan pengembangan. Dan yang kedua terakhir ada divisi Medkominfo atau media komunikasi dan informasi. Mungkin di zaman sekarang Akang Teteh juga ketahui pentingnya media sosial dalam membranding suatu organisasi atau komunitas khusus kita di demokrasi. Kemudian yang selanjutnya setelah Medkominfo itu ada divisi baru, kebetulan Akang Teteh mengizinkan, yaitu divisi pengawas internal. Nah, divisi pengawas internal ini kurang lebih sesuai dengan nama divisinya, yaitu bertugas untuk mengawasi, memonitoring, apresiasi dan evaluasi dari divisi dan anggota demokrasi untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas demokrasi, baik mahasiswanya, demokrasi, dan kedepannya untuk kemajuan Fakultas Hukum Unisba. Kurang lebih singkatnya mungkin seperti itu, Ibu Moderator. Oh ya, mohon izin juga untuk selanjutnya mungkin bisa ditampilkan secara audio visual, mungkin video, ada tayangan video ya sebelum ngobrol lanjut. Mungkin Kang sebelum itu sekarang sudah bersama kita ini nih Kadif dari Litbang yang tadi nggak tahu kemana. Mungkin boleh. Bisa perkenalan dulu nih dari Kadif. Mantap. Litbangnya. Bangga Kang Fatur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu secara virtual ya, walaupun kalau misalkan untuk ketemu ini bagusnya sih secara offline gitu ya, semuanya karena kondisi yang memungkinkan itu bisa bertemu di sini gitu. Oke, sebelumnya saya dipanggil Atul ya, Atul. Untuk saat ini saya menjabat sebagai di Demokrasi sebagai Ketua Divisi Litbang. Bersama rekan saya di sini ada Tuko ya, saya sendiri dari apa namanya kekhususan hukum perdata bisnis. Dan untuk kegiatan itu Instagram dalam bentuk infografis atau bisa mungkin nanti ke depannya akan di website itu Kang. Mungkin itu dari Fatur, mungkin nanti bisa kita connect di LinkedIn ya Kang, terkait nanti kita connect. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Fatur. Tapi jaringannya kayaknya jelek banget gitu ya. Kayak udah robot, mau nge-rap gitu ya, kayak robot. Oke. Tadi masuk ke penampilan cuplikan gitu ya, cuplikan video dari pengurus yang sekarang. Bangga. Karisma anak demokrasi, tapi tidak diundang demokrasi, alumni demokrasi. Baik Kang, mungkin segitu dari kepengurusan demokrasi di 2021-2022 dan berikut kegiatannya gitu ya. Mungkin kita langsung masuk ke tanya jawab atau sharing is caring aja kali ya Kang. Teh.
Boleh. Kepengurusan sekarang atau dari kepengurusan yang lalu ada yang ingin ditanyakan gitu. Kita santai aja gitu ya ngobrolnya ya Kang ya. Ayo, boleh. Atau mungkin ada sedikit tanggapan gitu ya dari video yang kami tayangkan tadi gitu. Atau ada kritik maupun saran yang tentunya bisa dapat membangun demokrasi lebih maju lagi gitu Kang Teh. Kalian keren sih, bangga. Terima kasih. Langsung pertanyaan. Ya. Izin Ibu moderator. Enggak, Kang Arti. Siapa Kang pengen nanya nih ke Akang ke Teteh. Sebenarnya sih ini jadi apa ya, kami juga kemarin itu pada saat ngebentuk ADART demokrasi sedikit kebingungan pas bagian penentuan tanggal gitu Mas ya, penentuan tanggal kapan demokrasi itu dibentuk. Jadi ada klausul yang di ADART itu jadi tidak ada kepastian tanggalnya itu. Jadi kami di sini keresahan Adi atau sama Mas Awan juga sebagai ketum inginlah ibaratnya itu berkaca seperti di Unpad itu yang udah disebutkan sama Mas Awan tuh bridge, ibaratnya ada rihlah atau ibaratnya ada ulang tahunnya gitu Mas ya per tahunnya gitu. Nah barangkali izinkan saya di sini Ardiansyah ingin bertanya gitu, barangkali Akang masih ingat gitu kapan tanggal pasti atau ibaratnya tahun sama bulannya gitu Kang untuk demokrasi ini lahirnya gitu, baik demokrasi ataupun FAKH seperti itu kan. Izin jawab dulu ya. Mangga ya Kadila. Kalau dilihat dari kapan lahirnya sih sebenarnya dilihat dari SK kan ya. Nah kalau dari SK yang pertama emang turunnya itu di angkatan aku itu tahun berapa ya Nur? 2016 ya Nur ya? Kalau untuk dibentuknya kita dari tahun 2016. Tapi kalau untuk SK keluar kita aku ada suratnya nih tanggal 8 Maret tahun 2017. Nah itu. Iya itu. Kalau ini ya secara formalnya ya. Tapi kalau misalkan dari secara de facto-nya sendiri sih dari FAKH juga udah bisa disebut udah lahir gitu sebenarnya. Kakak-kakak tingkat kita yang udah memperjuangin ngebangun demokrasi gitu. Dari angkatan ini sih 2011 sih Kang Andre Zulman, terus udah gitu 2012 lanjut ke Kang Denny. Kang Denny teman-temannya ada Kang siapa Kang Bagus, terus Kang Andi. Itu sebenarnya bagus juga sih, mungkin bisa nanti minta nomor kontaknya ke Kang Denny. Jadi suatu saat bikin lagi ada acara kan, kita bisa bikin yang lebih besar lagi gitu undang-undangnya. Teman-teman maksudnya yang bikin. Gitu. Siap, terima kasih FAKH dari November 2014, lupa tanggalnya berapa. Pokoknya November deh. Tapi ya itu mah de facto aja sih. Tapi kan saya lihat sih emang ini keren banget ya. Perkembangannya saya juga nggak nyangka. Karena sih Kang, aku juga. Jujur aja ya, pas angkatan saya sih hanya sehari tahun gitu, euforianya tuh ya, ketika terutama pas ada lomba di Unpad tuh yang Nadila, Dias sama Saprol. Saprol Ahmad Imaduddin sama teman-teman dua tim kan. sih. Itu euforianya pada saat itu aja. Nah setelah dari situ sih, karena kebetulan memang dari tim kami waktu pada saat itu ya, mereka aktif di organisasinya masing-masing, walaupun masih di kampus ya. Kan kalau waktu itu tuh FAKH masih belum ada de jure-nya, belum, bahkan pengakuan pun dari fakultas pun belum ada. Baru mulai kedengar ke ruang dosen tuh setelah almarhum Pak Hadian datang tuh. Sebelumnya mah nggak ada. Ngelihat sekarang organisasinya udah banyak banget, ada sampai subak segala, keren banget sih. Saya harap sih ini semua dengan organisasi yang lumayan banyak ini gitu,
saya harap sih semua berjalannya efektif ya. Dengan ada semua banyak tuh bisa efektif dan tentunya efisien, jangan sampai memperlambat keputusan tuh jangan sampai lama, saking lama banyaknya organisasi. Terus saran juga sih ya, kalau dulu kan saya di Himaper ya, di sini ada Himaperdata nggak sih? Banyak ya? Ada banyak nggak? Aku. Nah, kalau aku juga Kang Perdata. Mantap. Nah, kalau ketua himpunan Perdata itu sampai angkatan 2011 itu kita bikin grup tuh. Dan kalau dulu dari sebelum pandemi lah kita tuh selalu ketemuan tuh. Setahun tuh ada lah 2-3 kali itu. Kita sharing aja. Kita sharing, terus mungkin ada beberapa yang minta bantuan juga. Bantuannya tapi kayak misalnya mau ada pelatihan, jadi pembicara Kang misalnya gitu. Nah ini bisa dijadiin masukan juga sih untuk demokrasi ya ke angkatan-angkatan sebelumnya. Terutama sih untuk pucuk-pucuknya lah ke Kang Alwan sama Ardiansyah ya. Misalnya bikin di grup tuh ada Nadilahnya, ada ada yang mulia Pak Cep Yusuf nih. Siap. Siap Kang. Nah nanti di situ ya kalian share-share aja misalnya ada kegiatan. Siapa tahu nih teman-teman di sini kan senior-senior ada yang bisa support gitu, mau dana kayak atau mau tenaga kan lumayan tuh. Kalau di Malang tuh udah jalan tuh sampai sekarang, cuma selama pandemi jadi kurang, nggak bisa ketemu. Gitu terus juga. Ini saran masukan sih kalau di sini kan tadi saya lihat ada litbang ya. Kalau di khususnya itu ada apa ya? Di universitas atau fakultas ya ada yang bagian untuk persiapan pengembangan karir gak ya? Sekarang. Izin Kang gimana Kang? Ada Kang UCDC Kang. UCDC. Oh udah ada ya? Unisba Career Development Center kalau nggak salah. Oh. Tapi jalan tuh. Kayak masih baru-baru sih Kang. Oh, ya waktu dulu sih angkatan saya kan belum ada tuh. Jadi ya kita nih nyiapinnya kemauan diri sendiri aja tuh, file sendiri, mau ada training ini itu sendiri-sendiri. Nah, kalau saran saya sih kalian bisa ya masuk tuh ke lubang situ tuh, berperan aktif khususnya di Unisba hukum dulu lah gitu kan, untuk pengembangan karir misalnya ada tes TOEFL tapi bareng-bareng misalnya. Ya walaupun bayar, cuman kalian organize gitu. Misalnya ada pelatihan, pengembangan karir, misalnya siapa yang mau jadi hakim nih misalnya ya, kedepannya saya pengen jadi hakim nih, undanglah Cep Ucup yang mulia ini untuk sharing how to be hakim gitu. Apa aja mesti pelajari misalnya, terus kita tuh ya mengenalkan profesi hakim lah, terus ke yang lain lagi gitu. Saran sih sementara itu sih. Tapi overall sih keren banget. Saya sih kaget pisan. Saya sama Ucup ini chattingan. Ini keren banget. Kalau dulu mah apalagi angkatan saya mah apa banget. Nggak ada apa-apanya sama ini mah, keren. Aduh. Terus ya. Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak Kang. Terima kasih Kang. Tapi kita nggak akan kayak gini kalau nggak ada Kang. Iya betul. Terus ada improvement gitu ya Teh ya? Ya betul, improvement. Kalau bisa sih nanti seiring waktu output juga semakin banyak gitu ya, prestasinya gitu. Saya harap sih keren. Amin. Terima kasih Kang. Tapi senang deh lihat IG-nya yang kalian bikin itu udah aktif banget. Jadi buat siapa tadi yang kominfonya? Thumbs deh pokoknya. Ya, terima kasih Teteh. Oh ya, jangan lupa Kang Teteh di follow juga media sosial kita, ada Instagram, Twitter, promosi. ada YouTube juga. Jangan lupa promosi udah profesional. Akan ada TikTok gitu ya. Jadi insya Allah akan terus berkembang gitu untuk terus memperluas demokrasi ini sendiri gitu. Mungkin nih dari Kang Fatur, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Kang? Mangga? Izin bertanya, Bu Moderator. Mangga. Izin bertanya ke Kang Cep Yusuf, boleh tidak nih, Kang? Iya, silakan. Mangga. Kebetulan nih, Kang, karena kan untuk karir, ini kan berkaitan sama karir setelah kita lulus dari FH gitu ya, Kang ya. Kang, saya mau bertanya nih,
saya sendiri kan udah kayak ya ibaratnya dari semester 7 sekarang kan kayak kalau TOEFL udah terus tinggal apa namanya ngafalin CPNS gitu ya Kang ya. Nah, ada gak sih Kang kiat-kiat atau tips-tips dari Akang untuk nanti CPNS untuk ngikutin hakim tuh tahapan-tahapannya seperti apa dan pantangan-pantangan apa yang harus kita ikuti gitu Kang, dan apa namanya ya intinya tips-tips gitu Kang, boleh minta sarannya Kang? Oh, tips and trick gitu ya Kang ya. Iya, Biar iya. siapa tahu sama gitu ya luck-nya. Bangga Kang. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelum saya jawab pertanyaan dari siapa? Teman Fatur Rahman ya. Iya, betul. Saya mau apresiasi dulu terkait dengan adanya progres yang cukup signifikan ya. Tinggal di tahun kalau tidak saya salah 2015 atau 2014 saya meninggalkan jabatan, terus dalam tanda kutip Nadilah yang asalnya tidak mau tapi ternyata alhamdulillah bersedia untuk menjadi ketua demokrasi, karena sebelumnya Teh Nadilah ini sangat sibuk. Selain di demokrasi ada juga di mana ya Teh Nadilah ya? Ada di DAM juga ya? DAM. Iya. Sekarang alhamdulillah lihat tadi bagaimana pemaparan dari teman-teman, kepercayaan diri teman-teman. Sangat kaget gitu tadi, jadi chat-chatan sama Kang Denny, alhamdulillah dari segi struktur sudah hampir sama dengan struktur yang ada di lembaga-lembaga negara ya. Ada pusdiklatnya, ada pengembangannya. Kalau di Mahkamah Agung ada namanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Hukum, Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil namanya. Kalau di Mahkamah Agung, kalau tadi di demokrasi alhamdulillah ada yang mirip-mirip lah. Terus ada juga divisi pengawasnya ya. Jadi evaluasi terhadap kinerja selama adanya kegiatan itu alhamdulillah sudah mendekati terkait dengan suatu lembaga atau suatu organisasi ya. Saya apresiasi terkait dengan hal itu. Ada juga divisi komunikasi, divisi publikasi tadi ya. Alhamdulillah. Tinggal tadi pertanyaan saya terkait dengan bagaimana sih kalian teman-teman terkait dengan adanya pandemi ini menyesuaikan waktu untuk bagaimana konsistensinya kegiatan yang direncanakannya, kemudian terkait dengan diskusi-diskusi apakah hanya anggota demokrasi atau kepengurusan saja yang hadir atau teruntuk mahasiswa Fakultas Hukum semuanya gitu. Nah, terkait dengan lomba-lomba bagaimana di tengah pandemi ini apakah masih ada progresnya atau tidaknya tadi belum saya dengar gitu ya. Jadi kalau ada sharing terkait itu saya ingin mendengarnya gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Fatur Rahman ya, tadi angkatan berapa? Saya angkatan 18 kan. 18 berarti target lulus tahun 2022 kan. 22 ya. Ya. Jadi sedikit saja izin kepada Kang Denny dan yang lainnya untuk berbagi pengalaman terkait dengan khususnya saya alhamdulillah. Jadi 2017 saya lulus di bulan Februari kalau tidak salah. 7 Februari kalau tidak salah lulus. Ada pembukaan CPNS di 2017 juga, tapi bulan Agustus saya persiapkan terkait dengan, mungkin teman-teman juga sudah tahu materi-materi sekarang itu terkait dengan adanya wawasan kebangsaan, kemampuan potensi diri dan intelijensi, adanya terus seleksi bidangnya ada terkait dengan materi-materi hukum. Nah, di situ yang dipelajari terkait dengan hukum acara biasanya dan Undang-Undang Dasar terkait dengan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, itu bisa kalian pelajari, teman-teman pelajari. Dan yang menarik terkait dengan demokrasi ya, maksudnya dengan keorganisasian selama ini, apa sih manfaatnya? Ternyata dijawab ada. Pada saat itu saya ada interview, wawancara dari hakim tinggi dan dari dosen. Kemudian yang ditanyakan itu selain materi pokok terkait dengan hukum acara, ada juga keorganisasian dan bagaimana sih
manfaatnya organisasi itu ya bisa merubah diri atau bisa meningkatkan potensi teman-teman sekalian. Itu salah satu yang menurut saya terasa dalam berorganisasi. Dan nantinya mereka akan mengkaitkannya dengan organisasi yang lebih tinggi, yaitu badan kalau di saya pengadilannya, kalau yang lebih tingginya ya pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bagaimana bisa keorganisasian itu bermanfaat untuk peradilan. Nah, yang kedua terkait dengan di psikotes forum-forum diskusi itu, jadi nanti ada teman-teman kalau mau tes hakim, ada dari psikolog, nanti ditanya tentang keorganisasian, bagaimana sikap kepemimpinan, bagaimana bila mana ada suatu masalah. Nah, itu akan terasa, pengalaman itu akan terasa nanti ketika teman-teman tes wawancara ataupun tes lain sebagainya. Itu sih kalau misalnya untuk masuk CPNS. Nah, sekarang alhamdulillah kemarin saya pertama penempatan di Masohi untuk pendidikannya, lalu dipindahkan lagi ke Pengadilan Negeri Garut. Nah, sekarang alhamdulillah sudah dilantik di Pengadilan Negeri Masohi. Itu saja mungkin. Kembali ke moderator. Terima kasih Kang Cep. Iya, Gimana nih Kang Fatur? Gimana? Sudah cukup. Ya, terima kasih Kang, sangat membantu tips and triknya terkait ketika kita di organisasi harusnya kita seperti apa gitu, terutama terkait leadership ya Kang ya. Bertanya lagi nih Kang, boleh nggak? Ya monggo. Boleh. Kalau Fatur pribadi, apakah Akang Cep ini ada ini nggak Kang tips kalau misalkan untuk belajar CPNS tuh kan kita bagi waktu sama organisasi nih Kang nih. Apakah kita mempersiapkan harusnya tuh apa aja gitu Kang yang harus dipersiapkan gitu? Kalau itu sebenarnya secara umum kadang CPNS itu tidak maksudnya bisa lebih sulit atau bisa lebih mudah dibanding lamaran kerja di bidang lain, karena mungkin terbukti teman-teman yang lain atau angkatan saya yang lain setelah saya bandingkan ternyata lebih dalam tanda kutip hitung-hitungannya lebih mudah CPNS dibandingkan kerja di BUMN atau swasta yang emang ada nilainya. Itu kadang-kadang lebih tinggi, tapi kalau untuk khusus CPNS itu saya rasa dikuasai terkait dengan yang pertama itu, yang paling harus dikuasai itu untuk menuju seleksi kompetensi dasar dulu. Yaitu yang tadi saya jelaskan, ada intelijensi, yang ada matematiknya, terus pokoknya hitung-hitungannya lah. Terus yang kedua ada wawasan kebangsaan, itu nanti berkaitan erat dengan apa yang teman-teman pelajari di semester awal. Lalu yang ketiga kemampuan potensi diri. Nah, itu kemampuan potensi diri berkaitan dengan sikap kita bagaimana sikap kita terkait dengan ada suatu masalah. Nanti itu sangat erat kaitannya dengan keorganisasian juga. Nah, untuk bagaimana caranya menguasai hal tersebut ya dipelajari terkait dengan ada beberapa literatur atau buku-buku yang bisa menunjang hal tersebut, atau kalau misalnya mau les, bisa les dengan lembaga-lembaga yang menyediakannya, karena itu yang paling utama. Ketika misalnya nilainya bisa sampai kan maksimal 500 ya, apalagi sekarang sudah mulai orang-orang ingin nilainya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, 400 ke atas lah sudah bisa menyimpan tiket untuk masuk ke seleksi kompetensi bidang. Jadi dikuasai dulu seleksi kompetensi dasarnya. Baik, silakan moderator. Nah, mungkin kayak gitu tuh Kang. Untuk ya kiat. Mungkin kalau secara umum, mohon maaf, secara umum bisa Kang Denny atau yang lainnya menjelaskan juga, karena toh untuk pekerjaan ini sepertinya lebih sulit masuk ke BUMN atau yang lain, karena lebih kayak swasta itu mereka lebih ingin mendapatkan sesuatu yang kualitasnya lebih tinggi dibanding mohon maaf misalnya bahkan waktu itu juga PNS nilainya dikurangi karena banyak yang tidak masuk, sampai dikurangi nilai karena mereka sudah mengeluarkan anggaran yang tinggi, negara sudah mengeluarkan anggaran yang tinggi, namun
pesertanya tidak mencukupi, jadi bisa dikurangi. Nah, kalau BUMN atau swasta, mereka lebih ingin kualitas yang lebih tinggi. Jadi bisa ditambahkan lagi dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Kang Cep. Mungkin dari akang-akang yang lain nih ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Kang Fatur itu sendiri. Dari Kang Denny mungkin, Kang? Atau yang lain? Atau Iya, Pak. gimana ya? Oke, Bu Bang. moderator. Jadi Boleh Kang Denny dulu. Kurang lebih sih secara umum sih yang paling benar sih dimulai dari kelas dulu ya. Kalau kalian di kelasnya serius, belajarnya serius, ngerjain tugasnya sendiri, belajarnya sendiri, nanti pas kerja mah udah di luar kepala sebenarnya ya yang saya alamin. Yeah. Ketika kita misalnya mempersiapkan untuk masuk kerja, itu tuh sebenarnya hanya ya bisa dibilang hanya baca-baca selintas aja sebenarnya. Kalau misalnya memang mengenai bidang ya. Cuman memang kalau keluar misalnya, terus bagaimana kita harus berpikir secara cepat dan lain-lain, itu bisa kalian pelajari dari sekarang. Nanti kalau misalnya banyak teman-teman saya yang nyoba masuk kerja ikutan psikotes yang mereka pada bingung karena ini jujur aja melelahkan banget gitu. Mungkin Cep Yusuf juga tahu kan, apalagi ada yang ngitung banget, ngitung koran apalah namanya itu, terus bikin gambar, itu dikejar waktu. Kalau saran dari saya, selama teman-teman kelasnya belajarnya maksimal, itu insya Allah bisa dihadapin sama persiapkan mengenai psikotes. Itu semua jam terbang. Terus juga latihan bicara ya untuk wawancara. Itu juga teori sama yang saya alami sih, teori sama sama praktek itu teorinya mah gampang. Ketika di depan udah ada orang mah deg-degan juga. Gitu sih. Secara umum mah sama lah kayak Cep Yusuf. Makasih Bu. Nah, ya mungkin begitu tambahan dari Kang Denny dari yang tadi pertanyaan Kang Fatur. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin mangga Kang Alwan. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih kepo lagi gitu ke Kang Teteh. Tadi ada Kang Cep, Kang Denny gitu, dan akang-akang teteh yang lain mungkin bisa lebih tahu lapangan mungkin ya di dalam rangka bertanya mengenai keprofesian gitu ya, terutama profesi hukum. Nah, mungkin saya izin menjawab tadi yang ditanyakan sama Kang Cep mengenai bagaimana sih demokrasi ini bisa jalan gitu ya, kegiatan keorganisan demokrasi ini di masa pandemi ini, atau kita harus bisa survive gitu di kala pandemi ini. Mungkin kurang lebih Kang Teh semuanya teman-teman satu bisa dikatakan musibah atau ya itulah di dalam keadaan di luar kuasa gitu ya, COVID-19 ini, pandemi ini tentu berimplikasi kepada bagaimana pelaksanaan roda keorganisasian suatu komunitas, termasuk kita demokrasi ya di Fakultas Hukum Unisba. Nah, yang semulanya mungkin kegiatannya pasti offline gitu ya dilaksanakannya, itu mungkin sekarang agak sedikit bergeser menjadi online gitu kan gitu. Kemudian di masa pandemi ini kita harus punya effort lebih gitu
dalam menjalankan program kerja, aktivitas kerja di demokrasi ini. Karena itu tadi kalau misalnya ketika offline itu Kang kan mahasiswa itu pada di Bandung ya, karena kan kuliahnya offline gitu. Mungkin untuk sekarang itu teman-teman mahasiswa aktif demokrasi itu ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau bahkan itu mungkin agak sedikit bisa dikatakan sedikit menghambat gitu ya untuk tidak bertemu secara offline. Tapi alhamdulillah bisa diakomodir ya kurang lebihnya gitu melalui misalnya seperti Zoom ini gitu, melalui virtual dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah kemarin program kerja yang sudah terlaksana, ada webinar gitu ya, web seminar mengenai debat hukum gitu. Bagaimana cara mengetahui dan mempunyai keterampilan dalam berdebat gitu, terutama debat hukum atau debat konstitusi gitu. Kemudian diskusi-diskusi gitu ya mengenai case law analysis gitu ya, studi kasus hukum gitu. Isu-isu terhangat misalnya kemarin mengenai itu masa jabatan presiden 3 periode, itu isu-isu yang sentral gitu ya. Kemudian yang putusan kasus bansos Kementerian Sosial dan lain sebagainya, mungkin kita berlatih dan mengasahnya di situ mungkin mengenai soft skill hukum. Kemudian kami juga kedepannya insya Allah mudah-mudahan gitu dengan berusaha semaksimal mungkin, karena kuliah itu online gitu, tapi mungkin nanti bisa kami konsultasikan ke pihak dekanat. Kita pengennya sih latihan itu Kang moot court gitu ya. Moot court kan mungkin tempatnya di kalau dulu di Rangga Gading gitu ya, di litigasi, ruangan litigasi gitu. Kalau mungkin sekarang kan Fakultas Hukum di kampusnya atau gedungnya kembali pindah ke Taman Sari 1 gitu. Nah, mungkin kita transisi ke sana dan dari awal tahun 2020 itu dari mata kuliah kemahiran hukum pun gitu dan hukum acara kemarin tidak bisa menyelenggarakan praktik moot court secara offline gitu. Nah, mungkin kedepannya pengennya gitu kami di sini demokrasi ingin melaksanakan latihan moot court itu gitu. Dan kalau untuk debat alhamdulillah bisa di cover atau diakomodir melalui virtual Zoom. Nah, mungkin kalau untuk moot court itu bisa lebih dipersiapkan kedepannya gitu Kang. Untuk legal drafting sebelumnya juga di periode sebelumnya gitu alhamdulillah udah dulu di periodenya Kang Nopal Kang Nopal di periode 2016 Kang Nopal Putra dan Tehin alhamdulillah udah melaksanakan workshop waktu itu, workshop legal drafting mengenai lupa lagi itu akta otentik itu pokoknya mengenai itu akta otentik. Oh iya Kang gitu. Alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin di periode sekarang juga kami pengen mengadakan lagi gitu Kang. Akang Teteh semuanya mohon dukungannya juga. Dan di ketiga soft skill hukum itu sih mungkin kami fokusnya di situ di debat, moot court, legal drafting sama case law analysis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Kang. Kita harus bisa survive di masa pandemi ini. Ya boleh ditambahkan sama Mas Ardi. Boleh langsung aja Kang Ardi. Siap. Terima kasih Bu Moderator. Izin Kang, jadi untuk demokrasi sendiri survive-nya ini pada saat sebelum PPKM diterapkan atau angka COVID melonjak lagi, kita dulu itu sempat melakukan pertemuan offline Kang, di mana di situ masih hangat-hangatnya gitu Bang, anggota-anggota demokrasi. Alhamdulillah kami di sini Ari dan teman-teman pengurus itu dibantu sama teman-teman pengurus bisa mendekatkan dan merekatkan itu anggota-anggota demokrasi. Jadi dari kegiatan offline tersebut kami bisalah mendapatkan chemistry gitu. Meskipun adanya PPKM yang kemarin itu juga kami juga harus merubah merancang kegiatan yang tadinya offline jadi harus online, itu kita langsung alihkan ke kegiatan virtual gitu seperti itu Kang. Namun dengan tidak melepaskan selalu melakukan
monitoring terkait ke program kerja, kepada kadifnya, ataupun turun langsung kepada anggota-anggotanya. Jadi kita di sini sistemnya itu saling merangkul gitu Kang. Dan ya kalau misalkan kalau dari kami sendiri, misalkan dari Ardi sama Mas Alwan, kalau teman-teman apa yang dibutuhkan, kami di situ atau di sini sebagai yang dituakan di demokrasi, kami akan memfasilitasikan seperti itu Kang. Jadi kita sasarangan, bebarengan gitu kan sama teman-teman pengurus, alhamdulillah pada mau seperti itu Kang. Jadi ya alhamdulillah demokrasi bisa berkembang sejauh ini Kang. Dan itu juga salah satunya berkat bantuan dan dukungan doa dari Akang semua. Terima kasih ya Kang Dede. Baik, terima kasih Kang Alwan dan Kang Ardi. Mungkin dari tadi Teh Nurul ada yang mau ingin disampaikan? Tadi chat gitu ya. Iya, terima kasih moderator. Tadi mau nanyain sesuatu, tapi takutnya udah ditanyain dan udah dijawab. Soalnya sinyal aku luplep, tapi nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu. Enggak. Ada suaranya nggak? Aman. Aman, oke. Mau nanyain tentang seleksi calon hakim, mungkin tadi kepada Kang Chef Yusuf. Kebetulan kan saya ini lagi ada persiapan juga untuk ikut seleksi calon hakim. Tapi untuk tahun sekarang itu untuk bisa ikut seleksi calon hakim itu harus mengikuti seleksi CPNS dulu, Kang. Waktu itu Akang seperti itu enggak atau terpisah gitu, CPNS ya udah CPNS gitu. Kalau untuk calon hakim ya udah itu seleksinya tersendiri gitu atau gimana, Kang? Oh, jadi namanya siapa itu? Nurul. Oh, Nurul ya. Nurul sudah lulus sekarang? Sudah, Kang, alhamdulillah. Oh iya, udah daftar juga ke Mahkamah Agung? Ya, sudah. Oh iya, semoga lulus ya. Amin, amin. Bisa satu majelis nanti sama saya. Begini, untuk yang saat ini memang ada perbedaan dengan seleksi calon hakim yang 2017. Nah, di 2017 dari awal sudah di nomenklaturnya itu penerimaan CPNS atau calon hakim. Nah, pada saat itu ketika mendaftar CPNS nantinya akan menjadi PNS dan tidak diproyeksikan, tapi akan menjadi PNS dan setelah menjadi PNS akan mengikuti pendidikan calon hakim. Ketika lulus pendidikan calon hakim, maka menjadi hakim. Nah, kalau tidak lulus menjadi hakim, maka dipecat secara hormat. Nah, itu di 2017. Nah, sekarang di 2021, penerimaan CPNS untuk analisa perkara peradilan diproyeksikan untuk jadi calon hakim. Nah, setelah lulus jadi CPNS, nanti bila lulus maka jadi PNS. Nah, di PNS itu nanti akan ada penerimaan calon hakim. Kalau misalnya Nurul lulus di penerimaan calon hakim, kalau lulus jadi hakim, kalau enggak jadi PNS biasa gitu. Jadi perbedaannya di situ. Enak gak enak sih. Jadi enaknya kalau di sekarang itu, kalaupun meskipun nggak lulus, maka masih tetap status PNS-nya ada, tinggal dipilih mau jadi PNS atau mau keluar. Kalau dulu nggak lulus jadi hakim, langsung dipecat tidak hormat, diberhentikan secara hormat. Itu sih perbedaannya yang saat ini dengan yang kemarin. Karena kalau tidak salah, jadi untuk penerimaan hakim itu harus ada SK, izin atau kepres dari Presiden. Nah, sampai saat ini, Presiden belum tanda tangan SK tersebut. Jadi, dalam kata Sunda nama diakalan, penerimaan PNS dulu, baru nanti setelah ada SK itu, baru nanti ada penerimaan calon hakim. Mirip-mirip jaksaan lah kalau sekarang. Oh ya, berarti Kang kalau misalkan sudah lulus jadi CPNS, terus kita mau ikut jadi calon hakim, itu ada seleksi lagi ya, Kang? Ada seleksi lagi nanti, karena kan saat ini belum diproyeksikan mau jadi hakim agama, hakim umum, hakim tun.
Kalau dulu udah diproyeksikan, saya daftar CPNS, proyeksinya untuk peradilan umum gitu. Kalau sekarang mungkin nanti ada penerimaan, apakah nanti lulus baru ditempatkan di mana atau dari awal penerimaan calon hakim untuk peradilan umum misalnya kuotanya 300, kuotanya yang agama 200, nanti ntar mau pilih yang mana, bisa aja kayak gitu nanti. Ya. Baik, berarti tapi Kang maaf mau tanya lagi, seleksi untuk CPNS analisa perkara peradilan itu kan panjang banget, lumayan panjang. Katanya berbeda sama yang tahun kemarin. Kan kalau tahun kemarin tuh kalau udah tes kompetensi dasar itu yang tes pertama, terus kita masuk terus kita lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Itu kan ada cuma tes apa ya, kayak tes pengetahuan kita tentang hukum udah gitu aja gitu kan. Kalau sekarang tuh mungkin karena diprioritaskan untuk masuk jadi calon hakim, tesnya itu jadi bertambah Kang. Jadi ada tes ya untuk tentang apa materi-materi hukum, terus ada wawancara juga, wawancara bahasa Inggris sama wawancara apa gitu satu lagi tuh. Ya nanti kalau wawancara bahasa Inggris dulu saya tidak ada. Itu ada penambahan. Nah sekarang itu kalau yang sama itu wawancara itu dulu saya dengan hakim tinggi dan dosen. Oh itu tentang apa Kang? Maaf tadi tentang keorganisasian sama apa lagi ya kalau boleh tahu? Kalau yang wawancara itu biasanya ditanya terkait dengan skripsi, terkait dengan pernah ikut organisasi, terkait dengan apa sih yang motivasi Nurul ikut untuk ikut tes PNS dan ingin menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Nah, nanti kalau jadi hakim apa yang mau diubah? Biasanya kayak gitu. Oke, mantap Kang. Aduh Kang, makasih banyak atas bocoran. Nanti kalau masalah hakim atau seleksi hakim, nanti bisa minta kontak ke wakil ya. Sudah ada nomor saya. Siap Bang. Kalau mau lebih, kan nanti ini terbatas ya pertanyaan yang nanti sama terkait dengan hakim, seputar hakim bisa ditanyakan lewat jalur pribadi aja ya. Oke, makasih Kang, makasih banyak. Wah, keren banget ini mah sambil sharing sambil mencari peluang gitu ya, Teh ya. Iya, betul. Terima kasih Kang. Terima kasih juga Teh Nurul atas pertanyaannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, jadi mungkin kita cukupkan saja gitu ya untuk izin Bu Moderator. Ya, gimana? Mungkin terakhir penyampaian kesan-pesan dari angkatan Teteh Demisioner. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, mungkin kita lanjut ke kesan dan penyampaian kesan dan pesan dari Akang Teteh gitu. Mungkin mau dimulai dari siapa ya, Kang? Boleh mungkin sesuai tadi aja dari Kang Denny dulu. Enggak. Kang Denny, enggak dipersilakan. Terima kasih Bu Moderator. Kesannya ya keren, loncat jauh banget dari angkatan saya khususnya pertama kali. Saya harap sih semuanya konsisten, selalu bertumbuh, tidak cepat puas, banyak-banyak belajar, banyak-banyak koneksi, terutama dengan kampus lain yang udah lebih mature untuk organisasi yang seperti ini ya, seperti yang ngerjain mengenai debat dan lain-lain gitu. Bisa belajar ke mana Unpad yang deket atau mau lanjut ke UI gitu. Kalau UI kan udah debatnya udah sampai internasional tuh. Unpar kayak gitu, lebih banyakin studi banding lah. Kayaknya pernah tuh ya Nadila studi banding tuh ya. Pernah nggak sih? Pokoknya kayak gitu. Terus ya udah sih paling itu, makasih juga udah masih ingat sama saya gitu. Mau masih mengundang saya merasa terhormat aja gitu ya. Makasih buat teman-teman, sukses selalu, sehat semuanya. Terima kasih. Makasih banyak Kang. Terima kasih banyak Kang Denny atas kesan dan pesannya. Mungkin dilanjut dari Kang Cep. Iya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah menginisiasi untuk adanya acara temu alumni ini ya, temu tangan alumni bersama kepengurusan yang aktif. Saya apresiasi
Semoga teman-teman yang masih aktif dalam organisasi diberikan kemudahan dalam segala hal, tetap konsisten untuk menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan yang paling utama itu tadi sempat chat ya sama Nadila, katanya mau yang mau ya. Jadi harus punya passion, harus punya kemauan untuk terus berkreasi. Jadi apalagi nih yang harus saya kerjakan, atau apalagi nih program yang menunjang untuk mendukung kegiatan-kegiatan di demokrasi gitu. Itu saja apresiasi dari saya. Apabila ada pertanyaan seputar masalah-masalah yang terkait dengan hukum, barangkali salah satunya bisa bertanya kepada konsultasi kepada saya ataupun senior-senior yang lainnya. Nanti saya tidak tahu bisa tanyakan kepada teman-teman saya juga, sehingga nanti akan ada solusi-solusi ataupun ruang untuk berdiskusi. Itu saja. Baik, terima kasih Kang Cep atas ya sedikit sepatah dua kata-kata gitu ya untuk saran, kayak kesan dan pesan untuk kami. Mungkin dilanjut dari Teh Nadila. Dipersilakan. Sama kayak akang-akang sebelumnya, tapi emang sih angkatan kalian terus sebelumnya juga itu emang benar-benar ada peningkatan dalam organisasi demokrasi. Jadi itu makasih banget udah meneruskan tongkat estafet dari kami-kami gitu. Jadi jangan sampai terhenti, terus juga rekrut adik-adik tingkatnya, rangkul, jangan gimana ya, jangan sampai putus gitu. Jangan merasa kita paling hebat sendiri terus adik tingkatnya kita nggak rangkul, tetap bimbing juga. Dan salah satu program ya jatuhnya ya, program kerja yang bagus sih sebenarnya ya, sharing-sharing ini juga bagus banget kalau menurut saya ya, karena di sini juga kayak tadi kan ada yang konsultasi ke Kang Cep, ada yang bisa nanya kayak gitu. Nah itu bakal berfungsi banget ke depannya, karena kita kan setelah lulus apalagi nanti banyak pengalaman yang lain yang mau ditanyakan juga bisa kayak gitu. Kalau pesan saya sih sebenarnya boleh nggak nanya dulu, di angkatan Alwan sama Yunus ya, ketika perlombaan udah ada peningkatan nggak sih, udah menang apa gitu? Oh ya, alhamdulillah kebetulan di angkatan saya Alwan dan Ardiansa kurang lebih kemarin itu sudah mengikuti lomba-lomba tingkat ya baik skala universitas maupun skala nasional. Di awal periode itu kalau tidak salah kami mengikuti demokrasi itu mengikuti lomba akademi kompetisi debat mahasiswa Indonesia, demokrasi mewakili Fakultas Hukum Unisba di tingkat Unisba gitu. Pesertanya ya dari fakultas-fakultas lain gitu, MIPA, psikologi kedokteran dan lain-lain. Kemudian untuk yang terbaru kemarin kami demokrasi alhamdulillah Kang Teh semuanya teman-teman mengikuti lomba Parahyangan Legal Competition atau PLC yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan, lomba tingkat nasional. Alhamdulillah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, walau mungkin hasilnya belum bisa berbuat banyak untuk Fakultas Hukum. Ya mungkin untuk sebelumnya juga di kepengurusan periode Kang Nopal Putra sama Kang Yunus, kalau tidak salah itu kami alhamdulillah pernah mengikuti lomba debat Mahkamah Konstitusi tingkat nasional Teh. Dan waktu itu alhamdulillah kami lulus tahap seleksi administrasi dan tinggal mengikuti tahap regional gitu Teh di Padang di Universitas Andalas. Cuman karena keadaan dan situasi gitu kemarin itu pandemi di awal 2020 itu di bulan Maret atau April ya ditunda mungkin Teh ditiadakan. Mungkin kurang lebih dulu juga alhamdulillah pernah mengikuti lomba debat hukum tingkat nasional itu di Ubaya di Universitas Surabaya, di Ubaya Law Fair di Surabaya waktu masa jabatannya Kang Nopal Putra dan Tehin.
Alhamdulillah kurang lebih mungkin kami di sini akan lebih meningkatkan lagi dan akan lebih berpartisipasi aktif lagi ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti perlombaan-perlombaan baik debat, moot court maupun maupun legal drafting gitu, sehingga kami juga bisa membawa Fakultas Hukum Unisba dan Universitas Islam Bandung di kancah nasional gitu teh. Oke, sih. Mungkin sedikit pesan kali ya. Kalau dari angkatan saya juga, yang kekurangannya sih sebenarnya itu mungkin di litbangnya. Nah, jadi mungkin Fatur Rahman ya yang bagian kepala litbang ya. Iya, Nah, betul. bisa apa namanya riset lebih dalam gitu. Jadi jangan kalau waktu angkatan saya itu dari awal perlombaan yang Kang Denny adain itu ya, angkatan Kang Denny adain itu kalau jujur aja ya kekurangan di antara angkatan saya itu emang kita kekurangan orang. Jadi ketika kita mau lomba debat itu yang buat risetnya kurang, jadi kita yang riset sendiri gitu. Si apa namanya delegasinya riset sendiri, nah itu kan banyak mosi ya. Nah itu bakal kurang orang banget. Nah kalau bisa jauh-jauh sebelum hari itu udah ada tim litbang sendiri tuh ya. Tim litbang harus dikuatin lagi. Udah ada riset dan segala macam gitu. Jadi ketika nanti mau berdebat jangan ditumpuin ke delegasi doang semuanya gitu. Jadi emang harus ada tim-tim yang support gitu. Nah di situ juga dilebatin mungkin teman-teman yang nggak aktifnya bisa dikasih kepercayaan atau mungkin seleksi untuk official, karena official juga penting sebenarnya. Official bisa mendukung untuk data-data riset dan segala macam gitu. Kalau untuk kesan ya udah sih dari tadi juga udah saya puji-puji ya. Yang penting tetap pertahanin ya teman-teman, kekompakannya juga tetap pertahanin. Base-nya mungkin kalau dulu ya Nure kita agak lebih kaku, mungkin agak strict sih kita kemarin itu kayak lebih mendahulukan apa ya formalitas, bukan formalitas apa ya, agak strict gitu deh kalau waktu angkatan saya, karena kita benar-benar ngumpulin massa untuk orang-orang minat nih aktif nih di organisasi yang akademik, berbau akademik. Nah gitu, mungkin kalau sekarang harusnya udah pendekatan kekeluargaan ya. Jadi benar-benar dirangkul biar masif gitu, masanya juga lebih banyak gitu. Dan bisa sharing ilmunya juga lebih masif gitu ya. Sukses teman-teman, semangat ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya, terima kasih Teh Nabila. Mungkin lanjut ke Teh Nur. Enggak? Untuk memberikan sedikit kesan dan pesan. Kesannya aku amazed banget sama perkembangan demokrasi saat ini gitu. Dan bangga banget gitu ngelihat semangat-semangat adik-adik sekalian gitu. Pokoknya top banget lah. Terus kalau untuk pesan, kan keadaan sekarang lagi pandemi ya, lagi kayak aduh banyak waktu luang di rumah aja gitu ya. Nah untuk ngisi waktu luang, aku ada masukan nih, kalian bisa ikut kayak pelatihan online atau ikut program magang, karena sekarang tuh banyak gitu pelatihan online. Nah untuk program magang sendiri, aku kemarin lihat-lihat kayak dari BUMN ada yang ngasih program magang gitu untuk anak-anak kuliah. Terus juga ada nih kalau untuk yang tinggal di Jawa Barat, ada dari gubernur, namanya tuh Jabar Innovation Fellowship, sama ada Jabar Future Leadership. Nah itu bagus banget menurut aku. Mereka juga insya Allah gitu di tahun ini atau mungkin tahun depan akan buka lagi. Cuman karena pandemi mungkin agak sedikit ditunda, tapi kalian pantau aja gitu di Instagram. Kemarin juga aku sempat ikutan, tapi terhenti gitu karena ada kegiatan lain. Tapi itu menurut aku kegiatan-kegiatan kayak gitu yang bisa mendukung kalian gitu dari secara soft skill-nya gitu. Paling gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Teh Nur. Lanjut ke Teh Yin atau Kang Naufal dari Angkatan 16 untuk memberikan sedikit kesan dan pesan mungkin. Dari siapa nih? Boleh dari Kang Naufal dulu. Enggak, Kang. Oke, tuh. Baik, terima kasih ya kalau pesan dan kesan. Mungkin kalau kesan ya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan kepengurusan yang sekarang juga, bisa juga bersilaturahmi dan reuni dengan akang senior, Kang Teteh senior dari kami. Mungkin nanti acara kayak gini bisa dirutinkan atau mungkin
setiap beberapa bulan, dan ini kan kelihatannya cuma hanya pengurus-pengurus inti ya. Kalau bisa nanti dihadirkan juga mungkin dari perwakilan dosen atau dari perwakilan yang anggota yang lainnya, biar supaya agak rame gitu kan, diskusi kita berjalan dengan baik. Dan mungkin waktunya juga ini kan mungkin kalau malam mungkin banyak yang tidak bisa siang ya, jadi acaranya malam gitu. Ini kalau misalkan ini sebenarnya masih banyak lah pasti dari rekan-rekan yang ingin diskusi di sini, tapi memang karena keterbatasan waktu ya, jadi kita juga tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita diskusikan. Tapi alhamdulillah tadi kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, tadi untuk yang lagi seleksi itu ke Kang Cep juga bisa langsung japri. Untuk pesannya mungkin karena sekarang itu kan kita itu bukan hanya bersaing dengan untuk karir ya ke depannya, bukan hanya bersaing hanya dengan masyarakat sekitar, tapi juga sudah global citizenship. Jadi mungkin saran dari saya itu perbanyak soft skill, karena memang di dunia kerja sebenarnya kalau misalkan kita di kelas tadi, betul kata Kang Denny, kita harus kuat di kelas, kita untuk mempertajam ilmu tentang hukum, tapi kita juga harus punya soft skill yang memang menunjang kita untuk bisa bersaing dengan masyarakat dunia gitu, karena memang sekarang sudah menjadi global citizenship. Dan alhamdulillah di Unisba kan sekarang syarat untuk ikut sidang itu harus ada sertifikat TOEFL minimal 450 atau 400 ya sekarang. Nah, jadi memang itu alhamdulillah Unisba sudah mendukung itu, tapi memang di Unisba itu kan kurang untuk pengembangan karir sekarang memang ada, tapi mungkin tidak berjalan. Nah, tadi juga masukan dari Akang itu harus ada demokrasi, harus bisa masuk di situ. Jadi banyaknya sering kayak gini juga kan, alumni demokrasi banyak yang sudah jadi hakim, jadi jaksa dan lain-lain gitu. Kita bisa sharing tentang profesi yang ada di luar gitu. Mungkin itu saja sih lah, tidak akan panjang-panjang gitu karena waktu juga sudah malam. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Mungkin dari Teh Yin ada yang mau ditambahin Teh? Baik, terima kasih Sarah. Sebelumnya maaf ya off cam soalnya tidak memungkinkan untuk on cam nih. Paling pesan-pesannya buat adik-adik tetap semangat kuliahnya meskipun online ya. Tetap senyaman dan seikhlas mungkin. Semoga lancar, sukses selalu, dan demokrasi bisa berkembang lebih maju lagi ke depannya. Teteh yakin sama kalian, dan kepengurusan selanjutnya pasti bisa lebih baik lagi. Semangat. Sekian aja dari Teteh ya. Terima kasih Teh Yin. Mungkin dari angkatan 17 perwakilannya mau dari Kang Yunus atau siapa? Dari Kang aja. Boleh lah. Enggak. Kalau dari saya pesannya, dari awal waktu pertama masuk Fakultas Hukum, jagalah sifat sense of belonging-nya, sama dari pengurus-pengurus juga, hilangkanlah sifat one man show, sama kita tetap jangan lupa nih bagi para pengurus dan para anggota, karena lomba sekarang itu kan medianya online nih, sering-sering pantau Lawfare juga nih, karena Lawfare sudah pada dimulai gitu. Jadi pantau terus sampai akhir tahun gitu, ikuti lomba yang kalian bisa partisipasi, karena ketika kalian partisipasi maka secara tidak langsung kalian melatih juga materi yang telah dipelajari di kelas gitu. Pesannya alhamdulillah bisa bergabung demokrasi, bisa bersilaturahmi dengan Akang Teteh juga, bisa memberikan kontribusi dan punya cerita tersendiri lah di demokrasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yunus. Mungkin dari Kang Alwan atau Kang Ardi ada yang ingin disampaikan untuk terakhir mungkin ya, karena terakhir kasihan udah malam. Ya. Ya sebelumnya mohon maaf dulu tadi, aduh lupa kameranya nggak di onin, soalnya biasa kalau malam burik. Gelap hidung. Ya. Bu moderator, mungkin barangkali sedikit mungkin ada yang mau disampaikan dari Teh Nurul. Ya, mungkin Teh, barangkali Teh. Mangga silakan. Ya,
kalau aku sih paling udah ya, semua pesannya udah disampaikan sama Akang dan Teteh. Mungkin aku tadi setuju banget sama sarannya Kang Naufal Putra. Mungkin lebih dibanyakin lagi forum-forum diskusi mengenai keprofesian gitu kan, supaya nanti kalian kalau lulus kan udah ada gambaran gitu mau kemana gitu, atau setidaknya pas kalian ikut forum diskusi itu, nanti pas lulus udah kegambar gitu, udah klik gitu kalian mau kemana nanti setelah lulus gitu, biar enggak biar enggak cengok-cengok aja gitu kalau udah lulus ngapain ya gitu. Jadi aku sih sarannya paling itu banyakin aja forum diskusi sama para ahli atau siapapun lah yang lebih yang punya keahlian terkait hukum. Paling itu aja sih. Dan terima kasih juga udah ngundang aku panitia. Oke, terima kasih Teh Nurul. Mungkin dari Kang Alwan sama Kang Ardi ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin sedikit aja yang akan saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada akang-akang, teteh-teteh, demisioner demokrasi yang sudah meluangkan waktunya, walaupun dilaksanakan di malam hari ya. Mohon maaf sebelumnya Kang Teteh. Dan mungkin ke depan mudah-mudahan kita semua bisa bersilaturahmi kembali dengan akang-akang teteh-teteh, mungkin dalam agenda yang lain bisa lebih lebih menguatkan lagi ikatan kita sebagai alumni demokrasi mungkin dan atau FAKH gitu kurang lebih. Terima kasih banyak mungkin udah yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak buat akang-akang teteh-teteh sekali lagi. Baik, dari Kang Ardi ada yang ingin ditambahkan, Kang? Dari Ardi cukup, Ibu Moderator, mungkin kita take foto aja. Oke, sebelum ke penutupan, kita foto bersama dulu ya, Akang Teteh. Mohon di-on-kan kameranya agar terlihat gitu ya. Oke, dari Agan, mungkin bisa dihitung mundur. Siap ya. 1, 2, 3. Sip, mantap. Oke, Makasih terima ya, Kang kasih Teteh. Kang Teteh. Saya kembalikan kepada Ibu MC, Teh Lala, mangga. Baik, terima kasih Sarjut. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Kang Teteh sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rasipa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Denny, Kang Cep, Teh Nadila, Kang Nopal, Teh Nure, Kang Yunus, Teh Nurul, Teh Hin, dan semuanya Kang. Selamat istirahat Kang Teh. Pamit. Terima kasih, sehat-sehat.